Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Tertulis dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Kita baca secara bersama-sama, inilah firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Biasanya kalau ada sebuah pengutusan, berarti ada tugas yang mau dikerjakan. Dan biasanya yang mengutus pasti lebih tinggi kedudukannya dibanding yang diutus. Nah, hal itu tentu boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca dari pasal 6 ini, ayat pertama sampai ke 6a khususnya, di sana diceritakan bagaimana Yesus mengajar di dalam rumah ibadat di Nazaret dan dia ditolak. Akan tetapi Yesus tidak pernah berhenti yang namanya mengajar. Dia tidak akan pernah berhenti yang namanya menyampaikan kerajaan Allah. Lalu dalam perikop kita, dalam ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-13, khususnya dalam ayat yang ke-6, dikatakan lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Nah, ketika Yesus sudah melakukan pengajaran, Yesus menginginkan bahwa akan lebih banyak lagi pengajar-pengajar yang harus dia pakai untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya Injil Tuhan ini lebih cepat tersebar kemana-mana. Lalu Yesus mengambil sebuah alternatif, mengutus para murid. Namun boleh kita lihat, ketika Yesus memanggil ke-12 murid itu, dan mereka diberikan kuasa, mereka juga diberikan sebuah mandat dan tugas. Apa mandat yang diberikan oleh Yesus? Yesus mengutus mereka itu dua orang. Artinya dalam satu perjalanan itu 2 orang yang diutus. Tujuannya apa? Tujuannya yang diinginkan oleh Yesus di dalam penyampaian misi Allah tentang kerajaan Allah, diperlukan kerjasama yang baik yang harus dilakukan para murid. Karena apa? Karena mereka menyampaikan soal Injil Tuhan itu ke banyak orang yang tidak mengenal soal Injil Tuhan. Maka diperlukan tenaga yang ekstra, kerjasama yang baik, sehingga Yesus harus mengutus per satu perjalanan itu 2 orang. Akan tetapi, ketika Yesus mengutus mereka, Yesus memberikan sebuah perintah yang begitu luar biasa. Apa perintah Yesus? Yesus katakan supaya mereka di dalam perjalanan jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Tidak boleh membawa pakaian, tidak boleh membawa bekal,
tidak boleh membawa uang dalam ikat pinggang, baru tidak boleh memakai dua baju. Nah, ada memang sebuah tradisi atau kebiasaan di dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Yesus. Memang biasanya orang itu berpakaian dua, artinya berlapis. Itu memang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu, kondisi padang gurun dan lain sebagainya. Akan tetapi Yesus juga mengetahui bahwa seringkali juga para ahli-ahli Taurat mengutus para pengikut-pengikutnya pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan atau untuk menyampaikan soal hukum Taurat. Nah, ketika para ahli Taurat mengutus para pengikutnya, cenderung mereka membawa bekal, dan di dalam pengutusan itu cenderung mereka mencari keuntungan. Tapi Yesus berbeda dan sangat berbeda dengan para pengajar-pengajar dan guru-guru yang lain yang ada pada zaman itu. Yesus menginginkan para muridnya, para anak didiknya, para pesuruhnya, itu harus berbeda juga dengan orang-orang yang disuruh. Yesus melarang mereka membawa apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para murid ini terfokus dalam memberitakan Injil Tuhan, dalam memberitakan pertobatan. Supaya fokus mereka hanya satu. Fokus mereka tidak kepada bekal. Karena apa? Yesus juga katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka bisa saja ketika para murid ini membawa bekal, membawa ibaratnya uang dan lain sebagainya, akan ada kekhawatiran, akan ada ketakutan, akan ada kecemasan. Itu mereka akan dirompak dan lain sebagainya. Ketika kekhawatiran yang berlebihan terjadi kepada hal-hal yang ada pada mereka, maka fokus mereka untuk menyampaikan pertobatan itu pasti berkurang. Maka Yesus melarang semuanya itu. Hal yang kedua dari larangan itu, Yesus mau mengatakan bahwa para murid itu harus benar-benar yakin dalam pemberitaan, di mana mereka tinggal, kemana mereka diutus Yesus. Yesus percaya, dan para murid juga harus percaya bahwa akan ada yang menerima mereka. Makanya Yesus katakan di dalam perikop ini, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Maka pasti ada yang menerima mereka. Tapi ketika mereka diterima di satu tempat, Yesus tidak mau mengatakan mereka berlama-lama tinggal di situ atau menetap di situ. Yang artinya seperti apa? Perjalanan misi, pemberitaan soal kerajaan sorga, tentang pertobatan, ini harus terus berjalan sampai kapanpun. Tidak hanya berhenti di satu tempat, tetapi harus sampai ke tempat-tempat lain. Maka benar yang dikatakan Yesus di dalam amanat agung, Yesus katakan pergilah ke ujung dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk dalam Markus 16. Nah, Yesus mau mengatakan tinggallah di suatu tempat untuk beberapa saat sampai mereka benar-benar menerima Injil, dan ketika mereka sudah terjadi pertobatan, maka pergi ke tempat yang lain. Nah, sebaliknya juga Yesus katakan, ketika kamu masuk ke suatu tempat, ada yang menolak dan tidak menerima kamu, maka kebaskanlah kakimu. Nah, artinya apa? Artinya siapa yang tidak menerima Injil yang disampaikan oleh para murid, berarti mereka tidak menerima Tuhan. Bukan para murid yang ditolak, tetapi mereka tolak adalah Injil. Maka mereka harus mengebaskan kaki. Artinya apa? Biarkan mereka bertanggung jawab, yang tidak menerima Injil itu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya bukan kepada para murid tapi kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan kebaskan debu yang ada pada kakimu, supaya menjadi sebuah peringatan bagi mereka, supaya mereka dicap orang-orang kafir yang tidak menerima Injil. Lalu yang berikutnya Yesus katakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh para murid sesuai dengan suruhan Yesus, para murid berhasil. Dalam ayat yang ke-13, jelas di sana nampak keberhasilannya. Mereka mengusir banyak setan. Tidak sedikit, banyak. Banyak artinya berarti
terjadi pengusiran atau pertobatan di banyak tempat kemana para murid itu diutus. Tidak ada para murid itu yang gagal. Bahkan mereka mengoleskan minyak kepada orang sakit dan menjadi sembuh. Ada kesembuhan. Kesembuhan yang diberikan oleh para murid tidak hanya kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani juga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Lalu tema kita dikatakan pergi dan memberitakanlah firman Allah. Nah, ketika Yesus menyuruh para murid demikian, maka Yesus juga menyuruh kita. Karena kita percaya kita ini adalah sahabat Yesus dan murid-murid Yesus. Maka Yesus katakan sekarang kepada kita, kepada Bapak Ibu, pergi dan beritakanlah firman Allah. Nah, bagaimana cara kita memberitakan? Sangat banyak. Kalau di zaman para murid pada saat itu memang sangat-sangat jarang yang namanya itu teknologi. Memang mereka harus berjalan. Tapi kalau sekarang tidak lagi demikian. Sangat gampang sekarang memberitakan firman Allah. Lewat sosial media, lewat Facebook, lewat ibaratnya Instagram, lewat YouTube dan lain sebagainya. Maka Yesus mengutus setiap orang yang percaya. Yesus katakan kepada setiap orang percaya, pergi dan beritakanlah firman Allah. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan di dalam memberitakan firman Allah ada beberapa hal. Yang pertama itu utamakan memberitakan firman Allah daripada mencari keuntungan dari firman Allah. Nah, banyak orang sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan mempergunakan firman Allah untuk mencari keuntungan, menjual ayat-ayat Alkitab dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang sekarang ini ketika dia diutus pergi ke suatu tempat oleh SK, surat keputusan dan lain sebagainya, yang mereka pikirkan harus membawa ini dan itu. Jadi lewat firman ini Yesus mau katakan jangan demikian. Ketika kita sudah ditempatkan ke suatu tempat, baik ibaratnya dalam pekerjaan kita, kita harus memberitakan firman Tuhan di mana kita tinggal, di mana pekerjaan kita. Bahkan pekerjaan kita itu harus kita titik fokuskan dalam memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana ketika Tuhan mengatakan pergi dan beritakan firman Allah kepada kita, maka harus ada iman percaya. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita khawatir di dalam kehidupan ini. Apa nanti akan kumakan? Apa nanti akan kuminum dan lain sebagainya. Sehingga ketika Tuhan mengutus kita menjadi orang percaya memberitakan firman Allah, kita takut. Nanti kalau aku sampaikan seperti ini, aku akan dibenci dan lain sebagainya. Ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita tidak fokus untuk memberitakan firman Allah. Tetapi lewat firman ini, ketika Tuhan sudah mengutus engkau Bapak Ibu semuanya, yakinin bahwa Tuhan menyertai engkau. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 apa katakan? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Percaya dengan sungguh-sungguh tanpa ada ketakutan sedikit pun bahwa Tuhan akan menyertai kita. Selama yang kita lakukan itu pekerjaan Tuhan. Jangan pula kita katakan kita melakukan pekerjaan dunia ini, kita katakan Tuhan menyertaiku. Tidak demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyertai orang yang melakukan hal kecurangan di dalam kehidupan. Kalaupun engkau berhasil melakukan kecurangan, itu bukan karena penyertaan Tuhan. Itu karena dunia. Tetapi jangan juga engkau pernah takut di dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan katakan pergi, maka percaya siapa yang mengutusmu, yaitu Tuhan. Sedangkan manusia, ketika manusia mengutus seseorang, maka sudah karena dipercaya siapa yang diutusnya ini akan berhasil. Apalagi Tuhan yang mengutus. Jangan ada ketakutan dan keraguan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan katakan pergi, maka pergilah. Beritakan, maka beritakanlah. Tanpa perlu bertanya bagaimana ini dan itu. Karena apa? Karena pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan yang maha kuasa atas alam semesta ini. Jadi apa yang kita takutkan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Lakukan pengutusanmu, lakukan imanmu, beritakan Injil Tuhan dimanapun kamu berada. Dengan berbagai cara yang ada padamu. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.